Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, Bab 971-980. Dongeng Donghua. Bab 971. Keterampilan pasif. Di sebelah utara front Danyusan, pasukan ekspedisi meninggalkan lebih dari setengah kekuatannya, menyeret Wang ke garis pertahanan, dan korps ekspedisi yang tersisa mulai mundur ke utara. Tampaknya itu dimaksudkan untuk kembali langsung ke utara padang rumput. Pasukan ekspedisi di belakang kuil tidak frustrasi dan bertarung secara pasif karena pasukan utama mundur, sebaliknya mereka bertempur lebih keras. Dalam pasukan ekspedisi, ketika adik laki-laki dan kakak laki-laki berada di tentara pada saat yang sama, adik lelaki mundur dengan tentara. Ketika ayah dan anak laki-laki berada di tentara pada saat yang sama, anak lelaki itu mundur dengan tentara. Ayah dan anak laki-laki jarang terlihat dalam pasukan di dataran tengah, tetapi ini sangat umum dalam ekspedisi. Karena itu, ketika kekuatan utama pasukan ekspedisi mundur, mereka yang tetap di posisi itu tidak menyerah secara langsung, tetapi bahkan lebih gila daripada sebelumnya. Karena mereka berusaha mendapatkan waktu untuk kerabat dan teman mereka. Tentara ekspedisi bukan penjahat kejam dalam kisah kedai teh, mereka juga darah dan daging. Karena lingkungan di utara buruk, mereka pergi ke selatan. Bahkan, mereka tidak salah untuk tentara ekspedisi. Mungkin tidak ada keadilan mutlak di dunia ini, makan serigala adalah pilihan alami. Bagaimanapun, pada saat pasukan ekspedisi datang ke dataran tengah masih akan mengambil senjata untuk mengusir semua musuh asing. Ini adalah keadilan nasional. Namun, tentara ekspedisi seharusnya tidak memiliki kesempatan, karena Yan Liuyuan akan mengambil kesempatan ini untuk menjadi raja baru di utara, tidak hanya raja di padang rumput, tetapi raja baru dari seluruh utara. Pada saat ini, pasukan ekspedisi yang dievakuasi sementara ditempatkan untuk istirahat, dan panci memasak sederhana dibakar. Jenderal ekspedisi mengenakan jubah hitam, dan kapak raksasa di tangannya jatuh ke tanah. Dia berdiri diam di tepi kam dan melihat ke selatan. Dia tampaknya bisa membayangkan betapa mengerikan pertempuran para prajuritnya di Gunung Danil. Jika dia masih seorang prajurit, dia akan tinggal di sana dan mati di sana. Tapi dia adalah seorang jenderal dan dia tidak punya pilihan. Seorang wakil samping berkata, "Jenderal, makanan sudah siap, pergi dan makan." Sebelum pasukan ekspedisi pergi ke selatan, sejumlah besar daging kambing dikeringkan menjadi dendeng, digiling menjadi bubuk daging, dan kemudian dikemas ke dalam kantong tertutup. Di pawai, daging kambing yang dikeringkan akan membengkak sampai 10 kali volume ketika dimasak dalam pot. Kantong daging kambing berukuran sepak bola akan cukup untuk 10 tentara untuk makan selama sebulan. Namun, sekarang setelah dagingnya dimakan, hanya ada beberapa butir kasar yang tersisa. Harga ekspedisi dalam perang ini jauh lebih besar dari yang diharapkan. Melihat keterlambatan sang jenderal, ajudan berbicara lagi, "Jenderal. Poin umum tiba-tiba berkata, kita akan kembali lagi, dan sekarang aku tahu betapa kuatnya Plains Tengah, tetapi mereka tidak monolitik ketika kita kembali lagi." Sambil berbicara, rengekan kereta uap tiba-tiba terdengar di kejauhan. Jenderal menghentikan kata-katanya dan melihat kereta uap mendekati cakrawala jauh, di padang belantara yang luas, kereta uap tampak agak kesepian. Seperti seorang kesatria yang bunuh diri di kam musuh sendirian. Di atas cerobong asap kereta uap, asap hitam keluar, berhadapan dengan puluhan ribu ekspedisi tanpa kekecewaan, seolah-olah mereka akan menabrak ekspedisi. Rengekan itu terdengar seperti tanduk merdu. Sang letnan buru-buru berkata, "Jenderal, tolong hindari dulu." Namun, sang jenderal menggelengkan kepalanya dengan tenang dan berkata dengan tenang, "Central Plains tidak bisa menyakiti saya, pergi dan beritahu para jenderal dan bersiap untuk melawan." Pada saat ini, kekuatan utama Wang masih harus diseret di Gunung Danyu, jadi bahkan jika Central Plains mengejarnya, itu pasti minoritas.
Di medan yang sederhana ini, pasukan ekspedisi mereka tidak takut oleh segelintir Central Plains yang takut, yang merupakan kebanggaan pasukan ekspedisi. Meskipun dikalahkan, Central Plains tidak boleh kehilangan keberanian terakhir mereka. Jenderal berdiri di depan kamp, menunggu tentara di belakangnya berkumpul. Ketika kereta uap semakin dekat, pendengaran jenderal yang sensitif juga mendengar suara bising orang-orang di dalam mobil, seolah-olah kereta uap sempit itu penuh sesak dengan ribuan kuda. Selain itu, pria di dalam mobil berteriak keras, hanya pria yang berdiri di barak, ya, bidik padanya. Ya, mereka semua kalah dalam pertempuran dan berdiri tegak. Melihat bahwa kita tidak bersembunyi, lakukan dia. Dia sudah selesai. Nyalakan, nyalakan. Tangkap dia, lihat apa yang bisa dia lakukan, jangan lari jika kita melihatmu. Wajah jenderal itu tenggelam seperti air. Dia berjabat tangan dengan kapak raksasa dan bersiap untuk menggunakan kapak raksasa ini untuk langsung membelah kereta uap yang datang di depannya. Hanya dalam sekejap, kereta uap awalnya datang langsung ke arah pasukan ekspedisi, tetapi ketika mencapai 400 meter dari pasukan ekspedisi, tiba-tiba berbalik dan berbelok ke barat. Jenderal membeku, dia sedang menunggu kereta uap datang, tetapi dia tidak berharap bahwa pihak lain sepertinya akan melarikan diri. Pasukan ekspedisi hanya bisa melihat bagian depan mobil, tetapi sekarang seluruh kereta uap tampaknya berdiri di depan mereka. Kemudian, saya melihat moncong lubang hitam mencuat dari jendela mobil, senjata-senjata itu tergantung di luar jendela, dan seluruh kereta tampak seperti landak. Di belakang moncong lubang hitam adalah tentara Northwestern yang semuanya kucing. Seluruh kereta penuh dengan orang-orang. Dari luar, hanya merasa bahwa orang-orang di dalam mobil itu hitam. Seseorang di mobil masih berteriak, melihat pria itu berdiri diam, dia tiba-tiba membuatku terkejut. Ini mengejutkan sang jenderal juga, pada mulanya dia berpikir bahwa pihak lain akan menyerbu ke dalam formasi mereka. Tetapi dia tidak berharap bahwa pihak lain tidak siap untuk melawan front ekspedisi dari awal, tetapi gerilyawan. Untuk sementara waktu, kemampuan manuver kereta uap yang kuat ditampilkan dengan jelas, tubuh besar itu bebas bergerak di medan perang, seolah-olah kavaleri menembak di depan medan perang. Peluru-peluru itu mengalir deras seperti hujan lebat, dan tirai hujan cepat dan kuat, membasuh semua target yang bisa mereka tembak. Ada tentara di pasukan ekspedisi memegang perisai di depan para jenderal untuk mencegah mereka ditembak. Tetapi pada saat ini, P5092 di dalam mobil tiba-tiba memerintahkan kedua resimen untuk mengeluarkan 12 bom peledak awan yang tersisa. Dalam deru, peluncur yang dipasang di bahu meledak dengan asap besar, dan 12 bom peledak awan jatuh di antara batu api listrik dan jatuh ke barak tentara ekspedisi. Ketika ledakan awan mencapai target, lampu api oranye merah berkedip-kedip, diikuti oleh asap hitam yang keluar, temperatur tinggi dan tekanan tinggi hampir dapat menghancurkan segalanya. Bom awan seorang prajurit tunggal adalah produk zaman seorang prajurit tunggal. Bahkan sebuah tempat yang dikenal sebagai industri militer seperti Benteng 178 mungkin tidak berani mengatakan bahwa itu benar-benar dapat mencapai kekuatan pra-bencana. Tapi itu sudah cukup untuk membunuh orang barbar. Di kereta, semua orang terbatuk dan merokok oleh asap tembakan ketika bom peledakan awan pria tunggal diluncurkan. Rumput, tercekik aku. Berhenti bicara omong kosong, cepat dan selesaikan peluru. Brigade Tempur ke-6 melaju melewati kamp tentara ekspedisi lebih dari 400 meter, dan semua orang kehabisan amunisi di babak ini dan bersiap untuk mundur. Tetapi sebelum mereka jauh, mereka mendengar teriakan dari kamp ekspedisi, "Jenderal! Mereka membunuh Jenderal! Balas dendam untuk Jenderal!" Mendengar teriakan nyaring ini, bahkan Ren Xiaosu di kereta uap tertegun. Apakah ini sangat jahat, apakah itu 6 yuan dan berharap, atau apakah saya memiliki kemampuan pasif untuk membunuh Jenderal 100%? Bab 972, menerima pesannya. Jenderal ekspedisi yang perkasa sudah mati, diperkirakan sang jenderal sendiri tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati dengan gegabah. Ribuan orang barbar dengan kapak besar bergegas keluar dari kamp ekspedisi, mencoba membalas para jenderal mereka. Pada awalnya mereka hanya menerima perintah perakitan, dan mendengar bahwa itu adalah serangan musuh, dan kemudian semua orang mendengar bahwa sang jenderal dibunuh oleh musuh.
Orang-orang barbar yang tidak tahu apa yang sedang terjadi di kamp hanya ketika pasukan utama Wang mengejar mereka, dan semua orang siap untuk mati bersama para jenderal. Bersiaplah untuk mendedikasikan diri Anda untuk kemuliaan ekspedisi. Tetapi ketika mereka bergegas keluar, mereka hanya bisa melihat ekor kereta uap. Orang-orang barbar membeku sejenak. Orang-orang ini datang ke sini dengan sangat agresif, hanya untuk melarikan diri dengan satu tembakan. Emosi semua orang agak tidak koheren. Tidak bisa mengejar. Mengejar, balas dendam untuk jenderal. P5092 memandang pasukan ekspedisi yang semakin lama semakin jauh, dan merasa sedikit menyesal bahwa peperangan semacam ini terlalu jahat. Dan ia berjalan sepenuhnya dengan kemampuan manuver yang kuat untuk mengambil keuntungan. Jika kereta uap berjalan dengan kecepatan 120 km per jam, bahkan jika ia sekuat orang barbar, ia tidak ingin mengejar ketinggalan dengan jenis transportasi ini. Bahkan jika seseorang memiliki kecepatan wabah yang sebanding dengan kereta uap, beberapa orang dapat bertahan dalam berlari selama lebih dari 10 menit. Tanda tanya. Hanya 1 menit berlari dapat memberikan tekanan luar biasa pada fungsi jantung dan paru-paru Anda. Namun, Ren Xiaosu tidak mengemudi kereta uap terlalu cepat, selalu menjaga jarak tertentu dari mereka yang diusir, dan bahkan melambat perlahan. Zhang Xiaoman di samping bertanya, bagaimana kamu bisa memperlambat? Apakah kekuatan mentalmu berlebihan? Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya, tidak, perlambatan ini membuat orang barbar merasa bahwa dia bisa mengejar kereta uap dengan bekerja lebih keras, sehingga dia bisa menangkapnya perlahan. Melihat wajah samping Ren Xiaosu, dia tiba-tiba menemukan bahwa hati muda tampan itu juga sangat kotor. Ini adalah indikasi yang jelas bahwa dia ingin melelahkan orang-orang barbar ini yang sedang mengejar balas dendam. Setelah kekuatan fisik lawan berada di luar jangkauan, Ren Xiaosu pasti akan berbalik dan kembali untuk memanen medan perang. Tapi kita kehabisan amunisi, P5092 berkata, bahkan jika mereka lelah, kita mungkin tidak dapat membunuh banyak jika kita kembali. Tentu saja, menyeret mereka secara fisik juga baik untuk pasukan yang dikejar oleh pihak Wang. Begitu suara itu jatuh, P5092 melihat Ren Xiaosu bertanya-tanya di mana harus mengeluarkan puluhan kotak granat. Ren Xiaosu dengan tenang berkata, ini juga stok terakhirku. Sama seperti Ren Xiaosu memimpin Brigade Tempur ke-6 untuk meluncurkan perang gerilya, pasukan Wang di depan Danyusan akhirnya menang. Pasukan utama keluarga Wang telah berjuang keras di medan perang frontal, dan sekarang saatnya untuk serangan balik mereka. Saya melihat bahwa pasukan utama Wang berbaris ke utara dari 3 jalan, menggigit sisa-sisa ekspedisi yang dikalahkan dan membunuh mereka sepanjang jalan. Mereka tidak hanya ingin membunuh orang-orang barbar ini, tetapi juga terus mengejar utara, dan tentara ekspedisi yang sebelumnya mundur. Mati hidup-hidup. Selama pengejaran, pasukan utama yang bergerak maju dari garis barat telah membunuh semua orang barbar yang melarikan diri dari Danyusan. Akibatnya, mereka terus mengejar lebih dari 10 km di utara. Pasukan Wang melihat kereta uap berjalan di jalur mereka, dan pasukan pertama ribuan tentara dari 6 tempur brigade bersandar pada gerobak di luar kereta uap untuk mengobrol. Tampilan yang sangat santai, dan bahkan ada orang yang bermain kartu. Seragam pria-pria ini usang, wajah mereka kotor, tetapi ekspresi mereka santai. Di medan perang yang tegang, para prajurit ini tampaknya tidak berhubungan dengan dunia. Dalam adegan ini, kekuatan utama pasukan Wang ditampilkan. Petugas utama yang bertanggung jawab atas urutan pertempuran ini membawa tentara lebih dekat dengan mereka, dan Ren Xiaosu berjalan ke arah mereka. Ren Xiaosu berkata sambil tersenyum, pasukan yang dievakuasi sebelum pasukan ekspedisi berada 20 km di utara. Anda harus segera menyusul jika Anda bekerja lebih keras. Seharusnya ada lebih dari 30.000 orang, tetapi kami merayu mereka untuk membunuh sedikit. Perwira utama pasukan utama Wang berjabat tangan dengan Ren Xiaosu, terima kasih atas bantuan Anda dari tentara Barat Laut. Jika Anda tidak mengandung setengah dari pasukan musuh di Zuo Yunsan, kami mungkin tidak dapat mendukungnya. Sebelum itu, kami semua siap untuk mundur ke selatan. Sekarang, sama-sama, Anda seharusnya, kata Ren Xiaosu. Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih, Anda dapat mengurangi tarif untuk barang-barang Northwest kami.
Setelah ini, seseorang akan datang untuk berbicara dengan Wang secara khusus. Terima kasih, itu akan dilakukan. Petik 2. Ekspresi perwira Wang sedikit berkedut, bukankah itu seharusnya menjadi pembicaraan tentang kebenaran saat ini? Misalnya, demi keadilan nasional dan persatuan aliansi penghalang, bagaimana Anda bisa tiba-tiba menyebutkan hal praktis seperti tarif? Di sisi lain, Dahwoyo mengagumi kekaguman Ren Xiaosu. Dia merasa bahwa Marsal muda benar-benar memasuki peran itu. Dia bisa secara langsung menaikkan tarif pada kesempatan seperti itu di mana kepahlawanan harus ditampilkan. Kebanyakan orang tidak dapat membuka mulut ini. Ren Xiaosu berkata, "Oke, maka kamu tidak akan menunda pengejaranmu. Jika kalian tidak pergi ke stasiun dan Yusan dulu, kami dapat mentraktirmu di sini," kata kepala pasukan Wang. "Tidak perlu, mengapa buang waktu itu, semua orang ingin kembali untuk bersatu kembali dengan keluarga mereka," kata Ren Xiaosu. "Silakan, mari kita kembali ke barat laut." Perwira tentara Wang berjabatan tangan dengan Ren Xiaosu lagi. "Oke, kita juga punya misi pengejaran, jadi mari kita mengucapkan selamat tinggal." Dengan mengatakan itu, kepala staf dan staf tempur di sebelah perwira utama juga maju dan mengguncang perpisahan dengan karakter utama Angkatan Darat Northwest. Akibatnya, ketika Ren Xiaosu berjabat tangan dengan orang terakhir, dia tiba-tiba ragu-ragu. Setelah beberapa saat, pasukan Wang berbaris ke utara lagi, tetapi segera setelah mereka berjalan pergi, mereka melihat tempat mayat barbar berjalan liar. Petugas keluarga Wang saling memandang, apa yang dikatakan Angkatan Darat Northwest barusan. Merayu lagi dan membunuh sedikit. Apakah ini sedikit? Pasukan Wang melihat ke belakang, dan kereta uap hilang. Pada titik ini, setelah kereta uap melakukan perjalanan ke barat sejenak tiba-tiba berhenti. P5092 dan yang lainnya datang ke depan mobil dan bertanya, "Apa yang salah dengan komandan muda itu, mengapa kamu berhenti?" Hanya ketika dia tiba-tiba melihat bahwa Ren Xiaosu dalam keadaan linglung memegang sebuah catatan kecil. Ren Xiaosu menoleh ke P5092, "Ingat bagaimana kita bertemu." P5092 tersenyum, "Kamu mencari koran yang ingin kubaca di media. Setiap pagi kamu datang tepat waktu. Aku tidak punya waktu lama setelah aku mendapatkan koran dan kamu datang." "Yah," Ren Xiaosu mengangguk, "aku suka membaca surat kabar Hope Media. Aku tidak punya saluran informasi, jadi kuharap koran media adalah caraku memahami dunia. Dan aku tahu bahwa setiap kata dalam surat kabar itu benar." P5092 juga ada di tempat, dia tidak tahu mengapa Ren Xiaosu tiba-tiba mengatakan ini. Bab 973, Kesepian. Biarkan saja Ren Xiaosu terus berkata, "Pertama kali saya pergi untuk berharap kepada media, saya seharusnya beriklan, tetapi pihak lain menghemat sebagian besar biaya iklan saya karena kalimat. Ketika saya berada di barat daya, saya melihat dunia ini terlalu kecil, jadi saya pikir itu gelap dan tidak terbatas. Tidak sampai saya melihat Jiangsu, Kavalir, dan Master dari Trinity Society, saya tahu bahwa dunia itu benar-benar cerah. Pada waktu itu, saya bertanya kepadanya, apakah Anda begitu gigih mengejar kebenaran, jika orang lain tidak peduli? Akibatnya, katanya, itu urusan mereka. Aku harus melanggar aturan secara acak ketika aku bermain catur, tetapi dia tidak marah. Aku memberitahunya bahwa Nanorobot King dapat menyembuhkan kakinya, tetapi dia menolak untuk memastikan kredibilitas kebenarannya. Ini adalah orang yang bersih yang meninggal dalam pusaran kekuasaan yang kotor, Jiangsu meninggal. Ya, Jiangsu adalah orang yang bersih di hati Ren Xiaosu, dan senyumnya sangat bersih dan bebas dari kotoran. Kehidupan orang lain hanya untuk melakukan satu hal dengan baik. Tapi dunia ini bahkan tidak bisa mentolerir orang seperti itu, jadi mereka yang tidak bisa mentolerirnya harus mati. Ren Xiaosu mengangkat catatan itu di tangannya, dan tepat ketika dia mengguncang perpisahannya dengan petugas Wang, petugas terakhir dalam barisan mendorong catatan itu ke tangannya. Ren Xiaosu diberitahu bahwa Jiangsu telah dibunuh pada jam 2 sore kemarin. Selain itu, Luo Lan akan melanjutkan perjalanannya ke Los Angeles, tetapi mungkin akan dibunuh. Oleh karena itu, Ren Xiaosu perlu melakukan perjalanan ke Los Angeles.
Perjalanan ke Los Angeles ini, Ren Xiaosu harus pergi, ia harus mengantar Jiang Su pergi, tetapi juga membunuh banyak orang. Dia menjelaskan kepada P5092, kamu dan Dahuyu membawa semua orang kembali ke barat laut. Ayo pergi denganmu, Dahuyu juga datang ke depan mobil. Aku juga punya hubungan dengan Jiang Su. Orang-orang seperti itu seharusnya tidak mati seperti ini. Yang Xiaorong memandang Ren Xiaosu, aku bersamamu. Pada akhirnya Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya, tidak, kamu tidak bisa pergi. Sekarang Brigade Tempur ke-6 baru saja bertempur, semua amunisi telah diperjuangkan. Tidak ada peluru yang tersisa. Dahuyu pucat, rupanya di ujung panah. Seluruh bahu yang Xiao Kuan bengkak, lengan kanannya tidak bisa diangkat sama sekali. Dan siapapun yang belum pernah benar-benar memainkan senapan sniper anti peralatan tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya recoil itu. Meskipun Jiziang masih memiliki kekuatan lebih, dia berharap dapat bersatu kembali dengan istri dan anak-anaknya setiap hari. Pada saat ini, Ren Xiaosu tidak perlu membawa orang-orang ini ke Los Angeles. Dia berkata kepada Dahuyu dan yang lainnya, semua orang, saya meramalkan bahwa akan ada pertempuran di Los Angeles saat ini, jadi jangan membuat masalah bagi saya. Tidak praktis. Semua orang tertawa pahit, saya khawatir anak-anak muda di dunia akan berpikir bahwa kelompok orang luar biasa ini adalah beban. Pernyataan Ren Xiaosu terlalu langsung, tapi itu tidak langsung. Aku takut aku harus lama berselisih denganmu. Aku hanya membuat pernyataan itu sedikit tidak nyaman dan mematahkan pikiran semua orang. P5092 berpikir sejenak dan berkata, situasi Brigade Tempur ke-6 memang tidak cocok untuk pindah ke Los Angeles, jadi saya setuju dengan keputusan Komandan Muda. Dia pergi sendiri dan kita kembali ke barat laut. Mengetahui bahwa Ren Xiaosu tidak akan setuju dengannya, Yang Xiao Hibi memeluk Ren Xiaosu dan berkata, hati-hati, aku akan menunggumu di barat laut. Yah, Ren Xiaosu mengangguk dengan serius. Pada akhirnya, semua orang di Brigade Tempur ke-6 keluar dari mobil, dan Ren Xiaosu mengendalikan kereta uap untuk berkendara ke selatan. Asap hitam yang naik dari depan mobil itu seperti emosi marah dari Ren Xiaosu. Di dalam mobil, Ren Xiaosu mengeluarkan telepon satelit dan keluar. Telepon berdering 2 kali dan diangkat, saya Wang Shengzi. Ren Xiaosu berdiri di kepala mobil dan membuka pintu untuk melihat gunung, apakah Jiang Su mengirim seseorang untuk membunuhmu? Telepon yang berlawanan sepi untuk waktu yang lama, apakah kamu pikir itu aku juga? Bagaimana menurutku itu tidak penting, yang penting adalah kebenaran, kata Ren Xiaosu tegas. Bukan Wang, kata Wang Shengzi. Ren Xiaosu menutup telepon secara langsung. Tidak peduli siapa dia pasti akan mengeluarkan pembunuh di belakang layar, jika dia tidak dapat menemukannya, dia akan membunuh semua tersangka. Ren Xiaosu memandang ke depan diam-diam, memikirkan dalam hatinya apa yang terjadi pada dunia. Sabuk emas untuk pembunuhan dan pembakaran, jembatan yang memperbaiki jalan tanpa mayat, dunia ini seharusnya tidak seperti ini, seharusnya tidak seperti menjadi manusia. Suatu kali, tidak peduli seberapa kacau dunia ini, Ren Xiaosu selalu merasa bahwa dia bisa menghindar, dan konsorsium itu akan membunuh mereka dan membiarkan mereka pergi. Ren Xiaosu merasa bahwa tidak masalah siapa yang mati begitu saja, tetapi Jiang Su tidak bisa mati. Orang yang bersih seperti itu hanya membawa cita-citanya, bagaimana ia bisa dibunuh dengan cara kotor. Perasaan ini seperti lampu lain dalam kegelapan telah padam. Awan gelap meringkuk di langit, dan langit kelabu kecil melayang dengan hujan lebat. Ren Xiaosu membalik kepala kereta uap dalam keheningan, dan dia duduk diam di atas kepala untuk menghadapi angin dan hujan. Di padang belantara yang terbuka dan luas, bocah itu duduk sendirian di depan mobil, dan kereta uap hitam meluncur jauh. Terlihat sangat kesepian. Di tengah hujan, Brigade Tempur ke-6, yang sedang menuju barat laut, dengan cepat mendirikan kemah, dan kemudian semua orang bersembunyi di tenda, menyaksikan hujan yang semakin deras. Dan Dahuyu berkata dengan emosi, saya tidak tahu apakah hujan turun di barat laut. Akan ada hujan di musim semi sebelum panen dapat dipanen. Setelah banjir tahun lalu setelah kekeringan, banyak tempat di barat laut China menderita butiran kuning dan kuning. Petik 2.
P5092 memandang ke arah Dahuyu, bukankah kamu beruntung, mengapa tidak dihitung sebagai hujan? Ahem, kata Dahuyu, pengerjaan menjadi berkarat di tahun-tahun ini. Aku hanya bisa melihat siapa yang cocok untuk Daxing Northwest. P5092 melihat keluar di tenda. Hujan turun di atas kemiringan tenda kanvas, dan kemudian jatuh di sepanjang lipatan tenda. Tiba-tiba dia berkata, pria muda itu pasti sangat sedih, sangat marah. Ekspresi itu seperti arus bawah yang melonjak di bawah laut dalam. Dahuyu berkata dengan emosi, ngomong-ngomong, saya tahu Komandan Zhang pasti sedih, dia dan Jiang Su telah berteman selama beberapa dekade. Kau mengetahuinya, Marsal muda akan aman di Luocheng kali ini, kata Zhang Xiaoman. Dahuyu keluar dari Sinto, Tenggara Sengit, dan banyak orang akan mati. Pada saat ini Zhang Xiaoman menoleh untuk melihat sekeliling, dan kemudian berkata dengan aneh, nah, bagaimana dengan Little Hibiscus? Apakah Anda melihat Little Hibiscus? Dia baru saja mengatakan dia keluar dari tim setelah perjalanan, kata Wang Yun, hanya 31 menit yang lalu. Semua orang membeku. Ketika mereka berada di dalam mobil, Yang Xiaoquan berkata dia ingin melihatnya di barat laut. Semua orang berpikir bahwa dia akan pergi ke barat laut bersama mereka. Akibatnya, Yang Xiaoquan masih enggan membiarkan Xiao Su menghadapi bahaya sendirian. Dia tahu Ren Xiao Su tidak mau melepaskannya, jadi dia berpura-pura kembali ke barat laut dengan Brigade Tempur ke-6, dan kemudian diam-diam meninggalkan tim. Sekali Yang Xiaorong kehilangan Ren Xiao Su sekali, maka dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah melakukannya lagi. Bab 974, Naik Ikan Paus hari ini. Di musim Qingming, hujan mulai turun, dan orang-orang di jalan ingin menghancurkan jiwa mereka. Luocheng belum mencapai Qingming, tetapi semua orang di jalan sedih. Setiap orang memiliki bunga putih kecil di dadanya, untuk menghormati penatua yang dihormati. Persimpangan jalan di luar kampus Universitas Qinghe cerah dan dingin. Orang-orang lewat dan menaruh seikat bunga di persimpangan. Seluruh kota Los Angeles baru saja tiba di musim semi. Seolah lautan bunga. Beberapa orang mengatakan bahwa jika Tuan Jiang Su masih di sana, dia pasti akan mengkritik semua orang. Bunga-bunga ada di cabang, dan mereka tidak boleh mengambil semuanya. Anda dapat menikmatinya dari jauh. Tetapi beberapa orang berpendapat bahwa jika Jiang Su pergi, siapa yang ingin menghargai bunga? Para mahasiswa Universitas Qinghe berdiri membisu di jalan. Dan banyak siswa pingsan menangis dan pingsan. Tidak sampai sore itu Jiang Su mengalami insiden sehingga mereka menyadari mengapa Jiang Su tiba-tiba mengambil pelajaran itu. Itu adalah pelajaran terakhir, ternyata Jiang Su memiliki firasat akan kematiannya. Namun, hanya 1 jam sebelum kematiannya, Jiang Su tertawa dan tersenyum. Dia berjalan di jalan kampus dan bertemu teman-teman sekelasnya untuk menyapa, dan dia akan merespons dengan sangat ramah. Karena itu, dia mengusulkan bahwa jika dia ingin pergi sendiri, dia takut Zhang Chentong akan terpengaruh olehnya. Jika seseorang tahu dia akan mati, dia bisa sangat tenang dan tenang. Ini adalah ketenangan terbesar. Pada hari ini, Luocheng penuh dengan kesedihan, hanya Jiang Su satu-satunya yang bisa melakukan ini di era ini. Tidak hanya di dalam Los Angeles, tetapi juga di luar Los Angeles. Saat ini, karena perang di utara, banyak orang melarikan diri ke keluarga Zhou Selatan. Di jalan keluar, mereka belajar tentang kematian Jiang Su dan juga akan berjalan-jalan khusus di luar kota Luo untuk menjatuhkan seikat bunga. Namun, pandangan orang-orang tentang kematian Jiang Su tidak berarti berkabung sederhana, dan lawan dari kesedihan adalah kemarahan. Di jalan tidak jauh dari kematian Jiang Su, orang-orang mengibarkan spanduk untuk mengutuk keluarga Wang, beberapa bahkan menemukan potret Wang Shengzi dan mulai terbakar. Yang mereka lakukan adalah karena sulit untuk menerima kepergian Jiang Su yang mendadak. Era ini sangat disayangkan, hanya karena musibah tidak pernah berlalu, orang-orang terlantar, moralitas mulai runtuh, dan hukum pun lenyap. Namun, era ini juga memiliki kemuliaan tersendiri. Karena dari semua kesulitan ini, cahaya di celah gelap lahir. Di luar Los Angeles, Luo Lan dan Zhou Qi tiba, dan dia menyerahkan dokumen visanya di gerbang. Ini adalah sesuatu yang sudah dilakukan King untuknya.
Hanya saja para penjaga Luo Cheng yang ditempatkan di gerbang terkejut ketika mereka melihat kredensial Luo Lan. Luo Lan milik King. Anda harus tahu bahwa semua orang sekarang berpikir bahwa Wang membunuh Jiang Su, dan mereka semua berpikir bahwa Wang telah menjadi gila. Sebagai konsorsium yang ditargetkan oleh keluarga Wang, Luo Lan tiba-tiba berlari ke Los Angeles saat ini. Bukankah dia benar-benar takut mati? Penghalang terdekat Wang ke Luo Cheng hanya 3 jam dengan mobil. Jika pasukan Wang datang, kehidupan Luo Lan tidak akan cukup. Penjaga gerbang melirik ke arah karangan bunga yang dipegang Luo Lan, dan melihat kata-kata sederhana yang tertulis di bait. Pergi berkuda paus hari ini. Henian Hua Keren Ride. Setelah memasuki kota, Luo Lan berjalan perlahan di mata orang banyak, berjalan jauh ke tempat di mana insiden itu terjadi, karena upacara peringatan belum dimulai. Sehingga karangan bunga hanya bisa dikirim ke sana. Adapun apakah layanan peringatan dapat dihadiri, itu tergantung pada apakah dia masih hidup pada waktu itu. Namun, sekarang Luo Lan terlalu malas untuk memikirkan hal-hal itu. Pada hari kerja, Luo Lan mengenakan pakaian yang sangat pemalu, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti pria besar dalam sebuah konsorsium, sebaliknya. Dia lebih terlihat seperti pria besar di dunia bawah tanah. Hari ini, Luo Lan mengenakan jas hitam, tetapi terlihat luar biasa hikmat dan hikmat. Kisah kedatangan Luo Lan di kota Luo dan membayar upeti kepada Jiang Su perlahan menyebar, ketika Luo Lan berjalan di jalan, semua orang tanpa sadar akan menjaga jarak darinya. Di tengah hujan, mata Luo Lan memandang ke depan. Ketika dia datang ke tempat Jiang Su dalam kesulitan, dia membungkuk dalam-dalam, dan kemudian berkata, "Tuan, saya telah membaca artikel Anda sejak usia yang sangat dini. Saya benar-benar mengagumi bahwa saya telah melihat terlalu banyak hal gelap dan redup dalam konsorsium. Jadi saya tahu lebih baik daripada mereka betapa sulitnya untuk mematuhi prinsip-prinsip yang Anda junjung tinggi di dunia ini. Aku tahu bahwa kamu memiliki hubungan yang baik dengan Xiao Su. Aku dan dia adalah teman yang sangat baik dan sangat baik, jadi mereka juga juniormu. Jika rohmu masih di sini, terimalah panggilanku." Namun, setelah menunggu lama setelah Luo Lan selesai berbicara, dunia tidak berubah sama sekali. Dia akhirnya menghela nafas, dan sepertinya Jiang Su tidak mau mengabaikannya. Faktanya, kemampuan kuil roh sangat kejam bagi almarhum, hal yang tidak dapat dibangkitkan setelah kematian adalah aturan langit dan bumi, sehingga kebangkitan juga menderita hukuman. Di kuil roh, semua roh harus tertidur ketika mereka tidak dipanggil. Itu adalah kegelapan yang tak terbatas. Satu-satunya hal yang tersisa dalam hidup mereka adalah untuk melindungi penguasa kuil roh. Tuan rumah dari kemampuan akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat, tetapi ini sebenarnya sangat kejam untuk orang yang hidup seperti Yingling. Luo Lan pernah terbangun di penghalang 61 dan memanggil 12 pahlawan, tetapi mereka semua adalah lelaki tua yang telah mengikutinya sejak lama. Dan para pahlawan bersedia menjadi bagian dari kuil para pahlawan untuk melindunginya. Selain itu, ketika tuan rumah kuil roh memanggil roh, dialognya sama, jika lawan menolak tuan rumah tidak bisa memaksa pemanggilan. Melihat bunga-bunga di jalan, Luo Lan membungkuk dalam-dalam lagi, "Jika saya tidak mati setelah beberapa hari, saya akan melihat Anda di upacara pemakaman." Pada saat ini, seorang penembak jitu berjas hitam sedang mengawasi Luo Lan diam-diam dari pemandangan di sebuah gedung tinggi 400 meter dari sini. Dia memiliki headset putih di telinganya dan berkata, "Kamu bisa menembak. Izinkan menembak." Namun, pada saat ini, sniper tiba-tiba merasa ada kekuatan besar di belakangnya untuk mengangkatnya. Ketika sniper itu menarik pelatuknya, moncongnya tiba-tiba miring. Penembak jitu itu berbalik dengan tergesa-gesa, tetapi melihat seorang remaja yang tenggelam memeganginya. Senapan penembak jitu berbunyi, dan Luo Lan di jalan tiba-tiba melihat ke sisi gedung bertingkat tinggi. Ketika dia melihat garis besar bocah di lantai atas, hati yang tergantung diletakkan kembali. Ren Xiaosu datang, seperti ketika Luo Lan meninggal setiap 9 nyawa, pihak lain akan datang seperti yang dijanjikan. Luo Lan berdiri dan tersenyum, "Sekarang saatnya bagi kita untuk melunasi tagihan dengan pesona itu." Zhou Qiruo berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu juga akan berani mengatakan ini karena pembunuhan Ren Xiaosu. Bagaimana dengan itu?" Luo Lan bertanya, "Aku dilindungi olehmu, aku tidak merasa aman sama sekali."
Pada saat yang sama, suara pistol tidak hanya menarik perhatian Luolan, tetapi juga iblis dan hantu di Los Angeles. Setelah mereka menemukan bahwa rekan penembak jitu itu diserang, ratusan orang berpakaian hitam keluar dari bangunan tempat tinggal. Dikelilingi ke arah gedung. Bab 975. Cacing hati. Ren Xiaosu berdiri di atap dengan ponco hitam. Dia bisa melihat si pembunuh mendekat, tetapi dia tidak panik. Pasukan-pasukan. Ren Xiaosu memandangi penembak jitu yang telah diganggu olehnya. Untuk dapat menempatkan begitu banyak orang di Los Angeles sebelumnya, itu pasti sesuatu yang dapat dilakukan oleh konsorsium. Katakan, konsorsium yang mana? Penembak jitu itu terbaring di tanah dan berjuang kesakitan, rekan satu timnya bertanya di headsetnya. Peralatan komunikasi terbuka, sehingga suara Ren Xiaosu bisa melewati headset. Ren Xiaosu berjongkok di sampingnya dan merobek headsetnya, kau beritahu aku konsorsium yang mana, dan aku akan menyelamatkanmu seumur hidup. Penembak jitu bernafas dengan ganas karena rasa sakit, dan tampaknya ragu-ragu. Yakinlah, selama kamu memberitahu konsorsium di belakangku, aku akan segera pergi, kata Ren Xiaosu, mengatakan bahwa dia mencubit lengan penembak jitu di mana tulangnya patah. Dengan hanya 2 jari untuk menekan dengan keras, tulang yang patah itu benar-benar terjepit. Menghancurkan. Namun, detik berikutnya, penembak jitu itu mati kehabisan darah setelah membuka mulutnya. Ren Xiaosu tertegun sesaat, bukankah ini adalah alat untuk memabukkan, dan dia akan segera mati jika memungkinkan. Apakah Tinder akan membunuh Jiangsu? Tinder jelas keluar dari pertanyaan sekarang. Tidak, Ren Xiaosu mengeluarkan pisau hitam untuk memotong dada penembak jitu, tetapi melihat ada serangga hitam yang erat memeluk hati penembak jitu. Melihat adegan ini, Ren Xiaosu tiba-tiba merasa mual. Namun, ketika Ren Xiaosu hanya ingin mengambil bak itu dengan pisau hitam, bak itu berubah menjadi energi hitam dan menghilang. Ini adalah kekuatan orang luar biasa untuk mengendalikan orang mati. Untuk beberapa alasan, ketika Ren Xiaosu menemukan bahwa ini bukan alat untuk memabukkan, ia sedikit lega, setelah semua orang-orang itu baru saja bertarung dengan korps ekspedisi. Kekuatan apa yang ada di sana, dan mengapa Anda belum pernah mendengar tentang orang luar biasa seperti itu sebelumnya? Ya, bagaimana orang yang luar biasa digunakan untuk melakukan hal yang kotor terkena sinar matahari. Ren Xiaosu bangkit dan melihat ke bawah dari atap, dan melihat bahwa pembunuh yang terbunuh hitam akan mencapai lantai bawah. Dia mengambil senapan sniper di atap dan membunuh 4 pembunuh terdekat berturut-turut, kemudian berjalan menuruni tangga dengan tenang. Berjalan terus. Suara tembakan masih berputar-putar di Luocheng. Semua orang di Luocheng tahu bahwa insiden yang disebabkan oleh kematian Jiangsu belum berakhir, atau itu baru permulaan. Setidaknya, untuk Ren Xiaosu, balas dendam ini baru saja dimulai. Kali ini, dia tidak menggunakan Laosu, juga tidak menggunakan cara lain untuk menghindari mengungkapkan identitasnya. Menyembunyikan identitasnya bukan karena dia ditakuti untuk balas dendam, tetapi dia takut akan topeng putih dan menakuti mereka. Hari ini, ia menggunakan suara senapan sniper untuk menarik perhatian semua orang, dan terus terang menghadapi semua pengepungan dan bahaya yang sengit, ia hanya ingin membunuh semua. Terlalu banyak kesulitan untuk menemukan mereka satu persatu, biarkan orang-orang ini pergi bersama. Langit berkabut dan gelap, seperti suasana hati Ren Xiaosu. Tidak ada lampu di gedung itu, dan hanya beberapa jendela yang tersebar yang memancarkan cahaya redup ketika mereka berjalan menuruni tangga. Ren Xiaosu bolak-balik di antara cahaya dan bayangan ini. Jas hujan hitam itu seperti jubah yang bergoyang. Cahaya dan kegelapan berputar di rongga matanya. Mereka terpotong dari jembatan hidung seolah-olah cahaya batin dan kegelapan dengan cepat terjalin. Saat dia melangkah keluar dari gedung, seorang pembunuh terbaring dalam penyergapan di dinding gedung, bersiap untuk menembak. Pembunuh dalam warna hitam menarik pelatuk saat melihat Ren Xiaosu, tetapi dia hanya merasakan bunga di depannya. Ren Xiaosu melarikan diri untuk menghindari moncongnya. Dan kemudian dengan kuat menekan pipi si pembunuh ke dinding dengan telapak tangannya. Dengan bunyi klik, tengkorak itu retak di dinding. Ren Xiaosu tidak pergi menemui pembunuhnya lagi, tetapi memutuskan untuk berbalik dan berjalan menuju Peony Avenue di selatan Luocheng.
Tidak ada jalur tersembunyi, tidak ada jalan keluar cepat. Ren Xiaosu seperti target yang tiba-tiba muncul di Luocheng, menunggu panah untuk menembak. Penduduk Luocheng semuanya berani keluar dari rumah mereka. Hanya Ren Xiaosu berjalan diam-diam di jalan, dan suara langkah kaki disembunyikan di tengah gerimis yang lebat. Para pembunuh hitam menukik dari kedua sayap seperti serigala, dan ada suara samar senjata yang ditarik di kedua sisi jalan. Segera setelah mereka siap untuk menyelesaikan pengepungan, Ren Xiaosu tiba-tiba berbalik ke arah gang yang tidak jelas, dan pembunuh hitam di dalamnya melihat tangan dan menembak Ren Xiaosu. Tapi dia tiba-tiba mengetahui bahwa pelatuk tidak bisa ditekan, karena tubuh pistol telah dipegang erat oleh Ren Xiaosu. Kemudian, tangan kiri Ren Xiaosu menonjol seperti baut kilat, dan ledakan kekuatan yang tiba-tiba ditransmisikan dari lengan ke jari, dan kemudian jari telunjuk yang keras adalah titik pendaratan. Dan itu mengenai bagian kiri atas rongga perut si pembunuh dengan presisi. Limpa si pembunuh pecah, keuletan amplop limpa dihancurkan dalam sekejap, dan sejumlah besar darah mulai memenuhi organ-organ dalamnya, itu tidak diselamatkan. Dan dia akan menderita untuk waktu yang lama sebelum dia mati sepenuhnya. Gang itu ditaburi dengan ubin lantai abu-abu, ketika hujan turun itu akan mengalir turun ke tanah, mulut si pembunuh tidak bisa mengeluarkan suara. Dan ia berbaring dengan lemah di tanah dan perlahan-lahan kehilangan kesadaran. Dia hanya bisa melihat Ren Xiaosu pergi perlahan, dan ponco hitam menghilang dengan langkah kaki di persimpangan berikutnya. Pengepungan yang baru saja diselesaikan oleh ratusan pembunuh berkulit hitam begitu mudah terkoyak. Tapi para pembunuh tidak menyerah, mereka bahkan tidak memperhatikan Luolan lagi, tetapi pergi keluar untuk memburu pemuda yang tiba-tiba muncul di Luocheng. Menurut pendapat mereka, karena Ren Xiaosu tidak berhadapan langsung dengan mereka, itu menunjukkan bahwa kekuatan pihak lain kuat tetapi terbatas. Dan tidak mungkin untuk menghadapi ratusan dari mereka dengan kekuatan mereka sendiri. Jadi, berpikir bahwa laju pembunuh hitam di sini telah dipercepat, pengepungan telah diatur ulang, dan itu seperti jaring besar yang diterkam ke arah Ren Xiaosu. Namun, mereka mempercepat langkah, dan Ren Xiaosu juga mempercepat langkah. Secepat mereka, Ren Xiaosu secepat satu sama lain, seolah-olah mereka adalah garis paralel, dan mereka tidak pernah bisa saling mendekati. Jarak antara pembunuh hitam dan Ren Xiaosu sepenuhnya tergantung pada suasana hati Ren Xiaosu. Ren Xiaosu melakukan perjalanan dari utara ke selatan, ia pergi ke Taman Harta Nasional Mudan Avenue, dan para pembunuh melihat Ren Xiaosu sampai ke selatan, dan mungkin mengerti arah Ren Xiaosu. Si pembunuh berbaju hitam berteriak kepada temannya di headset, "Sniper tanda pagar 2, cari lokasi penembakan di selatan di depan. Penembak jitu. Penembak jitu 2. Pada saat ini, para pembunuh hitam tiba-tiba mensubscribe channel Dongeng Donghua dan menyadari bahwa satu-satunya penembak jitu yang mereka tinggalkan tidak diketahui, dan itu tidak pasti. Ketika Ren Xiaosu berjalan melalui jalan-jalan di Luocheng, dia tiba-tiba teringat apakah Jiang Su akan lewat di sini seperti yang dia lakukan hari ini. Menyaksikan Lohe melintasi Luocheng seperti sabuk giok, menonton Taman Luopu yang rimbun, menonton membiarkan ini orang yang mencintai dan membenci dunia. Memikirkan hal ini, Ren Xiaosu bahkan ingin membunuh. Bab 976. Persahabatan selamanya. Ren Xiaosu berjalan-jalan di Los Angeles, mengawasi jalan yang mungkin dilalui Jiang Su sebelumnya, pikirannya tidak bisa membantu tetapi terbang ke tempat lain. Siapa yang membunuh Jiang Su? Apakah Wang Shengzi tahu? Ren Xiaosu merenungkan. Bagi Ren Xiaosu, Wang Shengzi memiliki rahmat yang menyelamatkan jiwa. Berdasarkan pemahamannya tentang Wang Shengzi, meskipun orang ini bertindak ekstrim sekarang, ia harus menjadi garis bawah. Tentu saja, ini hanya penghakiman, pada akhirnya, Ren Xiaosu masih menggunakan bukti sebagai standar. Apakah itu nol? Ren Xiaosu merenungkan, menilai dari nol kehendak kebangkitan, pihak lain kemungkinan akan melakukan banyak hal tanpa Wang Shengzi. Nol juga termotivasi, karena pada nol tidak mungkin bagi manusia untuk memungkinkan ras cerdas lain ada. Sebelum Jiang Su, dia adalah yang paling ditargetkan pada kecerdasan buatan dan memiliki pengaruh besar. Sekarang tidak ada nanorobot sebagai alat eksekusi, dapat dikatakan bahwa itu telah menjadi keberadaan yang sangat berbahaya dalam sekejap.
Meskipun Zero sendiri mengatakan bahwa hanya ada nanorobot di Movei, siapa yang tahu jika Zero berbohong. Setelah semua, bahkan ayahnya, Wang Shengzi dapat menipu dan menyembunyikan apa artinya menipu Ren Xiaosu. Tidak, Ren Xiaosu selalu merasakan sesuatu yang salah. Dia mencari dan ingat untuk menemukan petunjuk. Ya, Ren Xiaosu akhirnya tahu mengapa dia merasa ada sesuatu yang salah. Karena sebelum dia membunuh penembak jitu di atap, penembak jitu itu menerima perintah dan instruksi melalui headset. Jika itu adalah seorang prajurit yang dikendalikan oleh robot nano, dia tidak memerlukan headset sama sekali, dan dia dapat langsung mengendalikan lawan dengan robot nano. Dan ketika para pembunuh berkulit hitam muncul, meskipun mereka bertindak hati-hati, pada kenyataannya, banyak celah yang tak terhindarkan dalam pertempuran di jalanan. Itulah sebabnya Ren Xiaosu sekarang tak kenal takut. Bukan karena lawannya tidak cukup tajam, tetapi dalam proses pertarungan yang sebenarnya, tidak ada yang bisa secara menyeluruh menjalankan rencana yang secara teoritis sempurna. Dan akan selalu ada berbagai kecelakaan. Tetapi jika nol untuk mengendalikan orang-orang ini, tidak mungkin bagi pihak lain untuk melakukan begitu banyak kesalahan, karena ketika nol mengendalikan orang-orang ini, ia akan memiliki kekuatan eksekusi absolut. Jadi, jika itu benar-benar bukan nol atau Wang Shengzi, siapakah itu? Sekarang, karena kematian Jiang Su, saya takut bahwa seluruh aliansi penghalang telah membangkitkan kemarahan semua orang terhadap keluarga Wang. Siapa yang akan mendapat manfaat dari situasi ini? Kyungs, robot nano yang muncul sebelum penghalang nomor 61 juga mengarahkan kecurigaan pada King. Ren Xiaosu merasa agak dingin di hatinya. Jika ini benar-benar apa yang dilakukan Luolan dan King Ying, itu akan terlalu menyedihkan baginya. Namun, dia sangat percaya pada penilaiannya bahwa King Ye dan Luolan tidak bisa melakukan hal seperti itu. Para pembunuh berkulit hitam yang mengejar Ren Xiaosu di sini mungkin tidak membayangkan bahwa dalam pengejaran mereka, Ren Xiaosu memiliki pemikiran tentang hal-hal lain. Ketika Ren Xiaosu kembali kepada Tuhan, para pembunuh hitam telah mengunci pengepungan dan ingin membunuhnya lagi. Saat berikutnya Ren Xiaosu tiba-tiba melaju, pembunuh hitam di depan melintas keluar dari sudut jalan, tetapi sesaat sebelum mereka menembak, mereka melihat lubang hitam di tangan Ren Xiaosu. Peluru ditirai hujan menghancurkan hujan yang jatuh dan mengenai alis si pembunuh. Mantan Xiaosu bertempur tanpa senjata, hampir membuat para pembunuh kulit hitam lupa bahwa sebenarnya Ren Xiaosu juga bisa menggunakan senjata. Faktanya, Ren Xiaosu juga sangat suka menggunakan senjata api. Saya tidak tahu berapa banyak master senjata api yang bisa melempar para pembunuh ini. Akhirnya tiba di Taman Harta Nasional Peony Avenue, ini adalah daerah kaya yang terkenal di Los Angeles. Dan area villa pusat kota bahkan lebih populer di kalangan orang-orang kaya dan berkuasa di Los Angeles. Ren Xiaosu menghilang di gerbang villa dengan ponco hitam. Para pembunuh hitam ragu-ragu di luar pintu. Perintah baru datang dari headset, dia tidak bisa melarikan diri, pengepungan. Para pembunuh dengan pakaian hitam tersebar di berbagai arah di luar area villa, lalu menyeberangi dinding untuk masuk, bersumpah untuk mengelilingi Ren Xiaosu di sini. Pada saat ini, suara pembunuh datang dari headset, target memasuki Villa 27. Ulangi, target telah memasuki Villa 27. Para pembunuh hitam mencibir. Setelah memasuki villa, jangan berpikir untuk keluar lagi. Pada saat ini, gelombang pembunuhan melonjak. Setelah ratusan dari mereka mengelilingi tempat ini, pihak lain hanya satu orang. Setiap orang luar biasa di dunia ini diayak. Di jalur pepohonan di area villa, para pembunuh dengan cepat berkumpul menjadi puluhan formasi taktis, bergegas menuju villa ke-27. Hujan lebat menetes dari langit, lalu jatuh di atas daun di sisi jalan setapak. Tetesan air menyatu di ujung daun, dan pantulan jernih dari kekuatan pembunuh hitam. Sepatu tempur hitam terinjak-injak air di tanah, dan para pembunuh menggerakkan untuk sepenuhnya mengelilingi villa 27. Tampaknya villa itu kosong, dan Ren Xiaosu melihat sekeliling rumah, bahkan villa itu tidak memiliki sofa minimum. Ada suara air yang tidak biasa di luar, dan Ren Xiaosu tahu bahwa itu adalah suara para pembunuh yang berjalan di sekitarnya. Namun,
Kotak paduan 1 meter kubik berdiri sendirian di ruangan. Kotak ini tampaknya dilapisi dengan logam khusus, yang dapat melindungi semua deteksi luar. Ren Xiaosu berjalan ke depan kotak, dan sebuah catatan di kotak paduan perak putih berkata, hadiah untuk teman Ren Xiaosu. Semoga persahabatan bertahan selamanya, Luolan. Ren Xiaosu tersenyum bahwa lelaki gendut itu meninggalkan pesan yang lengket, yang agak tidak sesuai dengan suasana. Napas basah dari hari hujan bercampur dengan kesegaran tanah, dan beberapa menyegarkan. Hari hujan ini harus membunuh beberapa musuh. Saat ketika Ren Xiaosu menekan tombol pada kotak paduan, ketika pintu kotak paduan perlahan terbuka. Suara istana datang. Nanorobot yang dikendalikan secara tidak sadar terdeteksi dan online. Ya, jawab Ren Xiaosu. Muat ulang program. Kembalikan pengaturan pabrik. Tidak ada program online yang ditemukan. Pertandingannya berhasil. Pembunuhan melonjak di luar villa. Ren Xiaosu menjatuhkan jas hujan hitam di tanah, dan kemudian berbalik untuk berjalan menuju si pembunuh. Robot nano perak mengalir ke arah Ren Xiaosu seperti toren. Anak-anak kecil yang lama mencintai dan imut itu tampaknya mewarisi kehendak pendahulunya, dan membentuk mantel khusyuk pada Ren Xiaosu. Setiap kali Ren Xiaosu mengambil langkah maju, penutup luar menjadi lebih lengkap dengan langkahnya, dan niatnya untuk membunuh semakin mendidih. Sebelum ini, Luolan mengatakan bahwa sejumlah robot nano akan dikawal dari barat daya untuk mencapai Los Angeles, dan Ren Xiaosu bisa datang untuk mengambilnya kapan saja jika diperlukan. Ini adalah hadiah dari King, dan Luolan tidak menyerah. Ren Xiaosu menemukan bahwa kumpulan robot nano ini bahkan tidak memiliki program latar belakang online. Pada saat ini, dia sudah mencapai puncaknya dan dapat membunuh. Tiba-tiba, baju besi luar kokoh dan kekar menghancurkan pintu dari villa dan bergegas keluar. Para pembunuh melihat adegan ini dan menyadari bahwa mereka mengejar seseorang hari ini. Bab 977, lakukan seperti yang dijanjikan. Para pembunuh hitam telah memenangkan pertempuran, tetapi ketika baju besi luar muncul dari balik pintu yang rusak, tekstur logam abu-abu yang sudah dikenal dan karakter legendaris muncul. Kepercayaan diri si pembunuh dalam sekejap mata itu benar-benar hancur. Segera setelah waktu ini, Santo pelindung yang berharap untuk media, mengenakan baju luar, membantai hampir 1000 gangster di Los Angeles. Karakter seperti itu sebenarnya bukan sesuatu yang dapat mereka lawan. Mereka berpikir bahwa mereka memiliki ratusan orang dan ratusan senjata, dan bahkan jika mereka luar biasa, mereka memiliki kemenangan 100%. Lagi pula, tidak ada banyak orang luar biasa yang tidak takut dengan peluru. Akibatnya, para pembunuh tiba-tiba menyadari bahwa mereka baru saja bertemu dengan orang yang tidak takut dengan peluru. Ya, Jiangsu meninggal. Bagaimana mungkin Santa pelindung media tidak datang? Tiba-tiba, Ren Xiaosu telah mengendalikan baju besi luar dan membunuh kerumunan orang. Di depan badan baja ini, apa yang disebut formasi taktis dan apa yang disebut peliputan api menjadi pembicaraan kosong. Sebelum Ren Xiaosu memasuki villa, metode pembunuhannya lebih seperti seni yang kejam, dan setelah dia keluar dari villa, metode pembunuhan menjadi keras dan murni. Aku melihat Ren Xiaosu mengendalikan baju besi luar untuk meraih leher kedua pembunuh itu. Baju besi yang keras menutupi telapak tangan saling menempelkan tulang leher, hanya terdengar sedikit jepit. Armor luar membuang mayat di tangannya, dan menabrak tanah dengan langkah-langkah berat dan kuat. Jalan batu halus di area villa hancur dan pecah di bawah kakinya. Tidak perlu menyerang bagian yang mematikan dengan presisi, juga tidak perlu direncanakan dengan hati-hati cara membunuh. Ren Xiaosu telah menggunakan baju besi untuk waktu yang lama. Ketika orang-orang kecil yang lucu itu terhubung dengan kehendak rohaninya, dia tahu bahwa dia telah kembali ke keadaan tertinggi. Suara tembakan datang dari samping, dan regu pembunuh lainnya mulai berkumpul ke sisi ini, mencoba mencegat Ren Xiaosu. Peluru Cheng Huang menghantam baju besi luar, yang biasanya merupakan senjata yang sangat mematikan, tetapi pada saat ini, hanya mar sporadis yang bisa diaduk dalam baju besi. Proyektil ini tidak hanya tidak membunuh Ren Xiaosu, tetapi juga menarik perhatian Ren Xiaosu. Setelah Ren Xiaosu mengendalikan baju besi untuk membunuh para pembunuh di depannya, dia perlahan berbalik dan menatap para pembunuh yang menembaki dia.
Saya tidak tahu mengapa, para pembunuh berhenti dan tembakan berhenti. Mereka merasa bahwa mereka hanya menatap baju besi luar baju besi dingin itu, dan rasa takut mulai menyebar di hati mereka. Tidak ada cara untuk menyebabkan pembunuhan efektif atas baju besi ini, pembunuh sendiri menyelinap ke Los Angeles, dan tidak mungkin untuk membawa senjata berat. Pada saat ini, baju besi luar tidak tertandingi. Mundur, teriak seseorang. Sebelum ini, ratusan pembunuh hitam mengepung, seolah-olah mereka mencium serigala berdarah, berburu seperti mesin presisi. Tetapi begitu baju besi luar muncul, para pembunuh ini seperti serigala yang bertemu singa, melarikan diri seperti burung dan binatang buas. Namun, begitu para pembunuh berbalik untuk melarikan diri, mereka melihat topeng putih berdiri di belakang mereka. Old-Su mengangkat pisaunya, dan pisau hitam itu membuat tetesan air hujan menetes dari ujung gerimis. Ren Xiaosu tertawa. Dia datang ke sini untuk membalas dendam hanya untuk membunuh semua musuh. Karena butuh begitu banyak masalah untuk menyatukan mereka semua, bagaimana dia bisa dengan mudah membiarkan orang lain pergi. Suara sedih dari area villa terus datang dan pergi. Penduduk di area villa ini adalah semua orang dengan kepala dan wajah di Los Angeles, tetapi pada saat ini, semua orang bersembunyi di rumah. Dan bahkan suasananya tidak berani muncul, karena takut dibunuh oleh kecelakaan. Mereka jelas bahwa orang-orang yang berpartisipasi dalam pertempuran di area villa ini telah lama dibebaskan dari dunia biasa mereka. Para pembunuh hitam mulai mundur dengan cepat, tetapi mereka selalu merasa bahwa tidak peduli seberapa cepat mereka berlari, mereka akan ditangkap oleh dua dewa pembunuh di belakang mereka. Namun, ada terlalu banyak pembunuh, dengan kekuatan Xiaosu dan Laosu tidak mungkin untuk membunuh mereka semua. Ren Xiaosu berhenti perlahan. Faktanya, para pembunuh ini tidak tahu. Dia hanya umpan. Pembunuh asli telah lama bersembunyi di bawah hujan. 200 pembunuh yang tersisa berusaha untuk melarikan diri secara langsung di atas tembok untuk melarikan diri. Dan seorang pembunuh hitam bahkan melemparkan senjata api dalam persiapan untuk melintasi pagar besi hitam dari area villa dengan tangan. Bukan karena dia cukup bodoh untuk kehilangan bahkan senjatanya sendiri, tetapi dia tahu bahwa senjata-senjata ini hanya setumpuk besi tua di depan baju besi luar. Pembunuh itu datang ke pagar besi, dan dengan kedua tangan, dia melompati. Tetapi dia tidak menyadari bahwa saat dia mendekat, tentakel panjat dinding di pagar besi tidak tahu kapan harus dilibatkan, dan itu menjadi paku. Kemudian, lonjakan pemanjat dinding berubah menjadi tombak tajam, menusuk tubuhnya, dan masih mengisap darahnya, mengevakuasi semua energi di tubuhnya. Ini hanya terjadi dalam sekejap, ketika tubuh si pembunuh jatuh di belakang, tentakel pemanjat dinding segera dikembalikan ke penampilan manusia dan hewan yang tidak berbahaya. Si pembunuh, yang juga melarikan diri dari belakang, melihat tubuh temannya, dan bahkan tidak tahu bagaimana temannya meninggal. Ren Xiaosu tidak sendirian di Luocheng, dan menemaninya adalah Dai. Bahkan, dari titik ini, dapat dilihat betapa marahnya Ren Xiaosu, dan membiarkan orang-orang luar biasa seperti Dai datang ke Luocheng adalah meluncurkan pembantaian yang disebut balas dendam. Sekarang situasinya tidak seburuk yang dibayangkan, jadi lebih baik bersembunyi dari dinding, tetapi jika kota ini penuh dengan musuh, Ren Xiaosu tidak akan keberatan menghancurkan kota. Ren Xiaosu berkata sebelum datang ke sini bahwa kali ini ketika dia datang ke Luocheng, dia akan memberi penghormatan kepada Jiang Su, membalasnya, dan melindungi Luolan. Seseorang ingin membunuh Jiang Su dan kemudian membunuh Luolan, jadi mari kita coba. Siapapun yang membunuhnya. Sekarang setelah Anda mengatakan ini, maka Anda bisa melakukannya. Jika Anda membunuh satu, Anda tidak bisa melepaskannya. Pada titik ini, Zhou Yingsui bergoyang, memegang payung yang sangat indah, dan datang ke Ren Xiaosu, dengan iri melihat baju besi luar dari Ren Xiaosu. Tuan, bisakah Anda membiarkan Luolan memberi saya beberapa robot nano? Saya juga ingin menggunakan baju luar ini, itu terlihat sangat bergengsi. Ren Xiaosu memandang Zhou Yingsui, apakah dikelilingi? Tuan, yakinlah, area villa ini sekarang telah meletakkan jaring Tian Luodi, dan tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri, kata Zhou Yingsui sambil tersenyum. Nenek berpikir dalam hatinya bahwa terakhir kali dia bertarung bersama dengan tuannya sendiri adalah waktu yang lama sekali.
Setiap kali dia tinggal sendirian di barat laut, dia kehilangan waktu ketika dia dan kakeknya berlari melalui sungai dan danau bersama. Bab 978, masih demi uang. Daerah National Treasure Garden Villa di Peony Avenue di Luocheng telah menjadi medan perang besar. Hujan menghanyutkan darah yang mengalir ke tanah, tetapi masih ada bau manis di udara. Ren Xiaosu memasukkan semua robot nano yang baru saja ia masuki ke tubuhnya, menunggu Zhou Yingsui memanen medan perang. Pada saat ini, tidak ada yang berani keluar, yang nyaman untuk dibunuh oleh pemanjat dinding. Namun, Ren Xiaosu melakukan perjalanan khusus ke kantor properti, di mana staf properti dan penjaga keamanan telah melarikan diri. Dan dia datang ke sini untuk mengambil host yang menyimpan video pengawasan. Bagaimanapun, insiden wall climbing memiliki dampak besar pada seluruh aliansi penghalang, dan Ren Xiaosu tidak ingin Zhou Yingsui jatuh ke mulut orang lain karena insiden sekecil itu. Bagaimanapun, ini adalah pelayannya sendiri. Sebelum pergi, ia juga meletakkan sebatang emas di atas meja sebagai kompensasi untuk mengambil tuan rumah. Ketika dia mengambil tuan rumah kembali, Zhou Yingsui memutuskan, "Tuan, semuanya sudah berakhir." Zhou Yingsui sebenarnya sedikit bingung sebelumnya, mengapa Ren Xiaosu selalu enggan mengekspos metode panjat dinding ini, lagi pula, dia sudah sangat kuat, mengapa dia harus takut pada orang lain. Tapi kemudian dia mengerti bahwa kadang-kadang orang berbicara seperti pisau, dan Tuan melindungi dirinya hanya karena dia tidak ingin marah setelah dituduh oleh orang lain. Ren Xiaosu mengeluarkan jas hujan hitam dan meletakkannya di tubuhnya lagi. "Oke, semuanya ada di sini. Kamu pergi menemui Wang Yuqi dulu, aku akan pergi ke Luolan." "Oke," Zhou Yingsui mengangguk dan setuju. Pertempuran hari ini dianggap sudah cukup dari kecanduannya untuk bertempur. Ketika dia menganggap master sebagai umpan untuk menarik musuh dan kemudian menyelesaikan panen sendirian, dia merasa seperti master di dunia tersembunyi. Menemani tuanku sendiri untuk kembali ke sungai dan danau sangat tampan. Berbicara tentang mereka, Zhou Yingsui juga sedikit merindukan adik laki-laki Wang Yuqi. 8 remaja yang mengikuti kehidupan Ren Xiaosu masih belajar di Universitas Qinghe. Ketika 8 orang meninjau, Zhou Yingsui merawat mereka. Tanpa sadar, Zhou Yingsui sudah memperlakukan mereka sebagai adik laki-laki. Tetapi Zhou Yingsui berpikir, saya sudah lama tidak melihat saudara-saudara muda itu. Haruskah saya membawa beberapa hadiah pertemuan? Apakah Anda ingin membeli beberapa zamrud atau sesuatu? Sebelum pergi, Ren Xiaosu melirik Zhou Yingsui, setelah Anda pergi ke barat laut, apakah Anda menggunakan spanduk saya untuk menghasilkan uang? Zhou Yingsui tiba-tiba panik, tidak. Itu bagus, aku akan kembali ke barat laut bersama ketika hal-hal di sini diselesaikan, dan kemudian aku akan meminta seseorang untuk bertanya apa yang telah kamu lakukan di sana, kata Ren Xiaosu. Lalu berubah menjadi tirai hujan. Zhou Yingsui menggerakkan bibirnya dan berkata dengan marah, mengapa kamu pikir kamu begitu merepotkan ketika kamu telah melakukan upaya besar seperti itu? Apakah ada tuan seperti itu? Kaisar belum mengirim tentara lapar, belum apa yang salah dengan kesenanganku di barat laut. Pada saat ini, Luolan dan Zhou Qi masih berdiri di perempatan di luar gerbang Universitas Qinghe, menunggu diam-diam Ren Xiaosu kembali. Mantan Ren Xiaosu menarik semua pembunuh berpakaian hitam. Ketika Luolan melihat jumlah pihak lain, dia benar-benar terkejut. Jika Ren Xiaosu tidak datang ke Luocheng, dia takut dia benar-benar akan mati di sini. Namun, dia mengalihkan pikirannya dan berpikir bahwa ini adalah hal yang baik, hanya karena begitu banyak orang ingin memasuki kota Luo secara diam-diam, itu tentu bukan tugas yang mudah. Sehingga pihak lain pasti akan meninggalkan petunjuk di kota Luo. Semakin banyak orang yang bersembunyi di sisi lain, Luolan yang lebih bahagia adalah tidak peduli bagaimana pihak lain mencoba untuk menyegelnya. Tetapi bagaimana mungkin ada dinding kedap udara di bawah langit? Grup Qinghe Luo Qing memiliki mitra internal, yang merupakan penilaian awal Luolan. Tapi siapa yang berani dan berani sehingga dia berani membunuh? Bukan seberapa kuat Luolan, tetapi orang yang ingin membunuhnya, belumkah ia mempertimbangkan konsekuensinya? Tunggu, sama seperti kematian Jiang Su, jika semua orang berpikir itu adalah kematian Wang, maka kematiannya kemungkinan akan menyebabkan pertikaian Qing dan Wang sepenuhnya.
Jika dia tidak dapat menemukan pembunuhnya, maka Yiking karakternya sangat mungkin untuk meluncurkan perang skala penuh melawan Wang. Jadi, siapa yang ingin melihat perang Qing dengan perang Wang, dan siapa yang ingin melihat orang-orang di dunia dan musuh Wang? Luo Lan memiliki beberapa spekulasi di benaknya, tetapi dia belum yakin. Namun, pada saat ini, Zhou Qi, yang telah bersandar di atap untuk berlindung dari hujan, tiba-tiba berdiri tegak dan melihat ke ujung jalan, di mana seorang pria hitam berjalan perlahan. Zhou Qi melihat ke belakang ke arah yang sama, orang-orang berpakaian hitam di jalan yang kosong tampak menonjol. Pada suatu waktu, orang-orang berpakaian hitam mendekat perlahan di empat arah persimpangan jalan seolah-olah mereka sudah mengepung Luo Lan. Pada saat ini, orang-orang Luo Cheng telah ketakutan ke dalam rumah mereka oleh suara tembakan, dan hanya beberapa yang cukup berani untuk melihat keluar melalui jendela. Jadi, orang-orang yang akan muncul di sini sekarang ada di sini untuk membunuh. Luo Lan menyeringai, saya mengatakan bagaimana Ren Xiaosu berlari sepanjang jalan dengan Ren Xiaosu segera setelah dia muncul. Bahkan saya tidak peduli tentang hal itu. Penulis bersama adalah untuk mendapatkan beberapa umpan meriam untuk mengusir Ren Xiaosu dari tempat ini, dan kemudian mengirim seorang pembunuh untuk berurusan dengan saya. Ada permainan dalam permainan, dan lawan seperti itu agak menarik. Zhou Qi berdiri diam di depan Luo Lan, jangan bergumam, tunggu sebentar dan jangan tinggalkan aku Rabu meter. Luo Lan menyaksikan musik pendukung Zhou Qi, Anda sudah mati dan ingin uang, bagaimana mungkin masih ada perkelahian seperti itu? Saya tidak membawa uang keluar saat ini. Zhou Qi memutar matanya, kakakmu membayarnya kemarin. Ya, Luo Lan mencibir, kupikir kau sudah mengubah watakmu, dan ikut menulis demi uang. Di tengah hujan, Luo Lan dan Zhou Qi nyaris bertengkar. Hanya ketika empat pembunuh masuk dalam radius 100 meter yang ekspresi Zhou Qi tiba-tiba menjadi serius, ini adalah kisah yang dipersiapkan pihak lain untuk Luo Lan dengan hati-hati. Orang-orang harus kuat. Tiba-tiba, gerimis di langit tiba-tiba menjadi sedikit berbeda ketika tetesan hujan turun. Mereka diregangkan oleh kekuatan yang tak terlihat dan berangsur-angsur berubah dari setetes ke jarum perak yang sempit. Ketika gerimis jatuh di tanah lagi, itu membuat suara gemerincing, seolah-olah ratusan ribu jarum benar-benar jatuh dari langit. Hari hujan adalah istana rumah Zhou Qi. Luo Lan memuji, Zhou Qi, kemampuanmu kuat lagi. Zhou Qi tidak berbicara, dia siap menembak. Namun, sebelum menunggu pembunuhan kedua belah pihak, Zhou Qi mengambil waktu sejenak. Dia melihat sosok Ren Xiaosu di jalan panjang di selatan. Seorang pria berkulit hitam berjalan perlahan, dan Ren Xiaosu tidak jauh di belakangnya. Siluet jas hujan hitam pada remaja itu seolah-olah perlahan-lahan muncul dari air terjun hujan lebat abu-abu, misterius dan tenang. Kali ini, semua orang tidak berharap bahwa Ren Xiaosu bisa menyelesaikan semua pembunuh dengan begitu cepat. Seolah-olah seorang pesulap telah menampilkan sosok besar yang hidup, dan kemudian ratusan orang benar-benar menghilang dan tidak pernah muncul lagi. Bab 979, Pesona. Dalam rencana si pembunuh, empat pria luar biasa seharusnya mengepung Luo Luo dan Zhou Qi. Menurut rencana awal mereka, bahkan jika ratusan kombatan yang mengintai membunuh Xiao Su itu sudah cukup untuk menahannya selama setengah hari. Pada saat ini, Luo Lan tidak akan mati bahkan dengan 9 nyawa. Namun, sekarang Ren Xiao Su kembali lebih awal, pembunuh mereka telah menghilang dan tampaknya mereka semua harus mati. Earphone di telinga empat pria luar biasa hitam berbunyi, no. 1. Anda datang untuk mencegatnya, dan 3 lainnya harus mengepung Luo Lan, itu sudah cukup. Kata orang yang luar biasa terbungkus oleh Ren Xiaosu tiba-tiba berbalik dan berdiri berhadapan dengan Ren Xiaosu. Ren Xiaosu diam-diam menatap orang yang luar biasa ini, seorang pria muda, berusia sekitar 27 atau 8 tahun, dengan wajah karakter Cina. Lawan berdiri seperti lembing, terlihat seperti seorang prajurit, dan memiliki kulit coklat di wajahnya setelah bertahun-tahun pelatihan. Ini adalah master dari pasukan tertentu. Pikiran Ren Xiaosu sedikit ditentukan, selama ada karakteristik identitas, cepat atau lambat untuk menemukan pelakunya di belakang layar. Dia paling takut bahwa kelompok orang ini belum berlalu, sulit untuk menemukan petunjuk.
Metode Zhou, Wang, Kong, dan Tinder, metode-metode pelatihan prajurit konsorsium ini selalu sedikit berbeda, sehingga gerakan halus prajurit dalam proses pertempuran juga akan berbeda. Tentu saja, perbedaan ini sangat halus, dan Ren Xiaosu tidak bisa melihat sama sekali. Tapi itu tidak masalah, sekarang Wang Yun telah booming di barat laut, bahkan setelah Ren Xiaosu tidak dapat menemukan bukti setelah pertempuran ini. Selama dia membawa pemantauan di jalan ini ke Wang Yun, pihak lain akan dapat memberikan sendiri beberapa jawaban. Sebagian besar yang menakjubkan tidak terorganisir ketika mereka baru saja bangun, sehingga pertempuran tampak sangat tersebar. Seperti Zhang Baogen, Dong Nangnan dan lainnya. Namun, dalam 1 tahun terakhir, dengan berlalunya waktu, sejumlah orang telah terbangun, beberapa orang berpikir bahwa jumlah orang luar biasa di seluruh aliansi penghalang cenderung melebihi 300. Dan setengah dari mereka dilahirkan dalam ketentaraan. Setelah kemunculan orang-orang luar biasa yang merupakan prajurit ini, mereka diam-diam dibawa ke dalam pasukan tersembunyi oleh berbagai konsorsium. Dan kemudian menginvestasikan lebih banyak anggaran untuk melatih. Kemampuan bertarung orang-orang ini sangat kuat, terutama ketika mereka bergabung untuk bertarung, mereka akan menunjukkan kualitas bertarung mereka di luar orang-orang luar biasa. Orang yang luar biasa di depan mendekati Ren Xiaosu dan ingin menunda sedikit waktu sehingga ketiga temannya dapat menyelesaikan tugas dengan cepat. 3 manusia super yang tersisa bergegas menuju Luolan dengan cepat, tetapi manusia super di satu arah tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah, dan dia melihat ke belakang. Hanya untuk menemukan seorang pria dengan topeng putih di belakangnya. Topeng putih di dunia gelap ditirai hujan luar biasa menonjol dan menggetarkan, tidak ada ekspresi pada topeng itu, tetapi saya tidak tahu mengapa. Tetapi orang luar biasa yang berseberangan itu merasa bahwa yang lain tertawa. Topeng putih ada seperti legenda di dunia yang luar biasa, juga ditemukan dalam banyak peristiwa besar sekarang. Semua orang luar biasa tahu bahwa topeng putih ini hanya kemampuan seseorang. Para pembunuh ingin menghentikan Ren Xiaosu dan menggunakan 3 orang lain untuk mengelilingi Luolan, tetapi rencana mereka gagal lagi. Mulai hari ini, seolah-olah masing-masing rencana mereka sulit dicapai, satu demi satu tanpa terduga, menyebabkan mereka terus-menerus mengubah rencana. Hampir pada saat yang sama, Ren Xiaosu dan Lao Su bergegas ke lawan mereka pada saat yang sama. Pertempuran di pihak Lao Su tampak sederhana dan tidak canggih, tetapi pedang itu dipotong dengan pisau, dan pisau itu sangat berbahaya. Itu hanya momen usaha antara kedua belah pihak, dan lawan-lawannya segera jatuh ke dalam kondisi di mana mereka hanya bisa terus berlari. Namun, orang yang luar biasa ini segera menemukan masalah. Kecepatan Old Su jauh lebih cepat daripada dia. Jika itu hanya pelarian pasif, dia tidak akan mampu mempertahankannya lama. Dia berhenti segera ketika Bilah mendekat dari belakang, dengan tegas membungkuk untuk menghindari Bilah. Dan kemudian melihat punggungnya yang melengkung tiba-tiba meledak 13 taji tulang dari tulang belakang. Terlihat mengerikan. Taji tulang itu panjangnya lebih dari 1 meter menurut perhitungan orang yang luar biasa itu. Topeng putih itu melambaikan pisau mendekati taji tulang yang tajam di belakangnya dan kemudian ditembus oleh taji tulang. Tiba-tiba, pisau tulang tumbuh di belakang sikunya, siap untuk menunggu Lao Su kembali dan memotong kepala Lao Su. Tetapi pada saat berikutnya si cantik itu tertegun, ia hanya merasa bahwa taji tulang di belakangnya seperti plastisin lunak, dan meskipun Lao Su ditembus oleh taji tulang, ia terus memotong tanpa berhenti. Tidak ada percikan darah dalam imajinasi, dan beberapa hanya dipenggal dari belakang tanpa emosi. Terlalu berdarah, desah Luolan. Rao adalah pembunuh dan pembakar abadi, dan semua merasa sedikit mual. Namun, metode pembunuhan ini seperti hukuman, dan itu juga membuat Luolan mengerti betapa marahnya Ren Xiaosu tentang kematian Jiangsu. Pada saat ini, 2 pria luar biasa lainnya yang belum bertemu Ren Xiaosu dan Lao Su telah memasuki jarak 30 meter di sekitar Zhouqi. Namun, pihak lain tidak datang dengan terburu-buru, mereka dengan serius melihat gerimis, hujan di mana-mana membuat kulit mereka gatal. Semakin dekat dengan Zhouqi, semakin kuat sensasi kesemutan, secara bertahap kulit mereka berdarah, seolah gerimis benar-benar berubah menjadi jarum.
Luo Lan tersenyum ragu-ragu, di hari hujan ini, Anda maju selangkah untuk mati, tidak percaya Anda mencobanya. Namun, pada saat ini, seorang pria luar biasa dalam warna hitam tiba-tiba mengangkat tangannya, dan riak-riak yang terbentuk oleh lingkaran cahaya biru menyebar keluar seperti gelombang air. Dan riak-riak itu pergi kemanapun dunia lain dibuka. Luo Lan tertegun, jalan itu masih jalan asli, tetapi jalan itu sekarang tampaknya terisolasi. Setelah memasuki pesona, hujan segera berubah menjadi es dan salju asli di tanah langsung berubah menjadi es. Frost dengan cepat terbentuk pada rambut dan alis semua orang. Untuk membunuh Luo Lan, tentu saja, pihak lain harus mencari tahu siapa yang melindungi Luo Lan dan apa kemampuan mereka yang melindungi Luo Lan. Karena itu, alasan mengapa mereka berani beroperasi pasti mutlak. Di dalam pesona, pihak lain mengunci semua air dengan es dan salju, sehingga kemampuan Zhou untuk mengendalikan sistem air benar-benar hancur. Ini adalah prinsip dehumidifikasi dari pengering beku. Dikatakan bahwa es juga air, tetapi kemampuan Zhou Qi tidak begitu mengagumkan. Dia harus menggunakan es untuk mengubahnya menjadi air cair sebelum menggunakannya. Luo Lan menyeringai 2 kali, tampaknya siap, atau mari kita bahas, berapa banyak uang yang diberikan kekuatan di belakang Anda, saya gandakan. Atau Anda tangkap saya untuk melihat bos Anda, saya tidak pemberontakan, kita tidak pandai membunuh dan membunuh di Los Angeles. Bagaimana jika itu menyakiti penduduk? Namun, Luo Lan bukan orang yang mau mengambil tangannya sendiri. Ketika dia berkata, dia menarik Zhou Qi di belakangnya, dan dia akan mulai memanggil Yingling untuk melawan pihak lain. Kedua pria luar biasa mendekati Luo Lan dan Zhou Qi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pesona menjadi lebih dingin dan lebih dingin. Luo Lan merasa tangannya akan membeku. Tetapi pada saat berikutnya, suara salju dan es pecah, dan 4 orang di pesona itu mendongak pada saat yang sama, mereka tiba-tiba melihat puncak pesona melingkar. Dan seseorang memukulnya dengan senapan sniper. Di titik yang sama, kubah pesona mekar seperti celah jaring laba-laba raksasa seperti kaca. Bab 980, bersih. Di atas pesona itu, suara peluru sniper yang memukul seperti suara bel tembaga yang berdering di atas kepala. Saya harus mengatakan bahwa pesona ini memang kuat, dan itu tidak benar-benar pecah setelah dihantam oleh 15 atau 16 senapan sniper. Dan tampaknya itu dapat membawanya untuk waktu yang lama. Bahu yang Xiaoyun masih sakit. Sebelum menembak terlalu banyak di Zuo Yunsan, bahunya hampir dihapus. Cedera ini tidak berarti sembuh dalam 1 atau 2 hari. Tapi dia mengerutkan kening pada pesona dengan satu tembakan demi tembakan, dengan setiap tembakan, kekambuhan besar penembak jitu hitam menyebabkan pantat mengenai bahunya yang terluka. Bahkan jika itu tidak menyakitkan. Pada saat ini, Yang Xiaoquan hanya peduli, kali ini Ren Xiaosu dalam bahaya dan dia tidak absen. Manusia super dalam pesona segera bergegas mengisi tempat yang dihujani dengan energinya sendiri, tetapi ia tidak bisa mengisinya lebih cepat daripada pihak lain. Selain itu, penembak jitu tidak punya niat untuk menyerah, dan setiap tembakan tepat di tempat yang sama. Satu tembakan demi tembakan, cepat dan padat, seolah tidak ada akhir. Untuk beberapa alasan, Transcendent dalam pesona tiba-tiba menjadi sedikit takut, dia melihat celah seperti jaring laba-laba tumbuh lebih besar dan lebih besar. Dikatakan bahwa pesona yang dapat membawa begitu banyak senapan sniper anti peralatan memang cukup kuat. Tetapi pada saat tertentu, seluruh dunia tampak seperti suara kaca pecah, bintil bening berwarna biru pucat berubah menjadi pecahan, dan kemudian serpihan puing menghilang di udara. Pada saat ini, orang yang luar biasa yang membuka pesona memuntahkan lebih banyak darah daripada sebelumnya, dan menerima serangan balasan yang besar. Melihat bahwa rencana itu telah gagal total, seorang manusia super bergegas pergi. Dia bahkan tidak peduli dengan teman-temannya yang terluka dan muntah, juga tidak berdarah dingin, tetapi pelatihan dan persyaratan mereka demikian, begitu rencana itu gagal. Dia mengevakuasi dirinya sendiri dengan cepat, tidak berusaha menyelamatkan orang lain. Luo Lan memandang Yang Xiaorong, yang tidak jauh dari gedung tinggi itu. Pihak lain mengenakan topi dan ponco memuncak dan mulai mengunci target di depan mata. Pasangan itu ada di sini. Apakah kamu memiliki perasaan seorang prajurit ajaib, kata Luo Lan bersemangat. Zhou Qi tidak berdaya,
kamu juga orang yang luar biasa, kenapa kamu tidak berpikir tentang cara meningkatkan kemampuanmu, daripada mengandalkan orang lain selamanya? Luo Lan berpikir sejenak dan menjelaskan, kemampuan saya sebenarnya agak kejam. Para prajurit menjual begitu lama untuk kehidupan King, dan mereka tidak bisa beristirahat setelah mati. Saya tidak tahan lagi. Terserah kamu, Zhou Qi tiba-tiba merasa bahwa kebangkitan Luo Lan agak kontradiktif. Itu bisa sangat kuat, tetapi Luo Lan sendiri tidak mau menggunakannya. Hanya karena Luo Lan merasa bahwa kuil Yingling bukan tempat terbaik untuk Yingling. Dia tidak tahan dengan kenyataan bahwa para prajurit menerima kegelapan yang menenggelamkan yang tak terbatas di kuil roh setelah kematiannya. Dan bahwa kegelapan tampaknya baginya sebagai hukuman kebangkitan dan melampaui hukum-hukum alam. Pada saat ini, suara senapan sniper terdengar, dan bagian belakang pria luar biasa yang melarikan diri dalam peluru sniper di atas gedung bertingkat hanya sebuah tembakan. Tidak lagi bergerak di tanah untuk kenyamanan. Namun, setelah beberapa detik tubuh si pembunuh memudar hingga berubah menjadi udara. Yang Xiaorong mengerutkan kening, apakah itu kemampuan pengganti? Saya tidak berharap untuk membiarkan pihak lain lari. Memikirkan hal ini, Yang Xiao Kuan akan turun untuk mengejar, dia tahu bahwa Ren Xiaosu tidak ingin membiarkan pembunuh pergi. Tetapi sebelum dia bangun, dia melihat Lao Su melompat keluar dari jalan, memegang pisau hitam di tangannya. Lao Su mengangkat tangannya dan melambai ke Yang Xiao Hibin, transendensi itu mati. 5 menit yang lalu, pertempuran di pihak Lao Su sederhana dan bersih berakhir, tetapi Ren Xiaosu tidak membiarkannya bergabung dengan medan perang Luo Lan, sebaliknya. Dia bersembunyi di luar medan perang untuk mencegah pihak lain dari memiliki keterampilan melarikan diri dari gerbang bayangan. Yang Xiaogen turun untuk menemui Ren Xiaosu. Setelah melihatnya, Luo Lan menyambutnya dengan senyum dan berkata, sudah lama sejak saya melihat Xiaolin, silakan datang ke Luo Cheng secara pribadi. Kami baru saja melihatnya di Zuo Yunsan, Yang Xiao Kuan dengan tenang berkata, jangan berterima kasih padaku, terima kasih Ren Xiaosu. Kalian berdua, terima kasih semuanya sama, Luo Lan tertawa riang. Yang Xiao Guang meliriknya, dan tidak membantah kalimat ini. Pertempuran Ren Xiaosu di sisi lain juga berakhir, dia mengenakan baju besi luar, menyeret manusia super nomor 1 yang sekarat, dan menyeret lawan ke semua orang ke arah lain. Simfoni baja yang dibunyikan oleh baju besi luar berjalan di tanah itu berat dan suram, beberapa penduduk Los Angeles, yang bersembunyi di rumah. Diam-diam melihat keluar, ketika mereka melihat baju besi luar dan topi puncak Yang Xiaorong, mereka tiba-tiba berpikir untuk melihat spring patung di gerbang jalan panjang. Seseorang sangat bersemangat, ternyata Santo pelindung itu datang ke Luo Cheng dan membalas pemimpin redaksi Jiangsu. Baju besi luar mulai memudar. Banyak orang ingin melihat dengan tenang apa yang tampak seperti Ren Xiaosu, tetapi sebelum mereka bisa melihatnya dengan jelas, Ren Xiaosu sudah mengenakan kerudung besar jas hujannya. Dia menyeret si pembunuh ke tempat di mana kecelakaan Jiangsu terjadi, dan dia berdiri diam, dan Yang Xiaorong, Luo Lan, dan Zhou Qi tidak mengganggunya. Ren Xiaosu menunduk, tudung jas hujan hitam membentuk bayangan, menghalangi ekspresinya, tetapi semua orang bisa merasakan betapa sedihnya dia. Mereka yang ingin membunuhmu, aku membunuh beberapa. Ren Xiaosu melemparkan pembunuh di tangannya ke tanah, dan berkata ke jalan. Sebenarnya, aku seharusnya mengharapkan seseorang untuk membunuhmu, jadi aku seharusnya memiliki itu benar untuk membawa Anda ke barat laut. Tapi saya tahu Anda tidak akan pergi, karena hanya Luo Cheng, tempat yang bukan milik kekuatan apapun, yang didukung oleh rumput hijau netral. Dapat membuat Anda bersih dan melakukan apa yang Anda suka. Hal-hal. Tetapi jika saya tahu bahwa akan ada hari seperti itu, saya harus membawa Anda ke barat laut setelah tertegun. Saya dulu merasa samar-samar ada sesuatu yang salah di era ini. Sampai hari saya meninggal, saya akhirnya memastikan ini, kata Ren Xiaosu. Saya tahu bahwa kematian manusia tidak dapat dibangkitkan. Jika hidup tidak memiliki batas waktu, itu akan muncul itu sangat tipis, tetapi saya tidak berpikir dunia ini bisa tanpa seseorang seperti Anda, jadi saya ingin bertanya kepada Anda. Apakah Anda ingin dilahirkan kembali dengan cara lain? Petik 2.
Luo Lan, yang berada di samping, berhenti, bagaimana kata-kata Ren Xiaosu menyerupai apa yang dia katakan sebelumnya. Ren Xiaosu tidak menghindari Luo Lan, tetapi hanya melihat udara di depannya tanpa suara. Namun, untuk 1 detik, 2 detik, 1 menit, 2 menit, Ren Xiaosu merasa perjalanan waktu begitu lama dan menyakitkan untuk pertama kalinya. Namun, yang mengecewakannya adalah bahwa Jiang Su tidak tampak seperti pahlawan lainnya. Jiang Su pergi, dan pergi sepenuhnya. Sama seperti kehidupannya yang bersih, tidak ada setengah penyesalan saat dia berjalan, dan tidak ada setengah hambatan. Tenang dan tenang. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.